setelah menikah. Oh, pindah Pekalongan. Dulu waktu kuliah ya saya di Bandar. Gimana Jadi tuh kalau mau ceritanya? pulang itu pasti saya udah tahu teman-temanku yang dekat dengan saya. Mesti saya utang Saya pernah dengar ibu jenengan itu pernah ke China. dikirim ke Cina. Oh iya ya. Dikirim ke Cina. Saya tuh belum pernah dengar sampai sekarang itu kira-kira apa yang terjadi di Cina? Apakah disuruh menjadi angkatan perangnya Cina? Yang pertama kita kan kemarin baru dapat bantuan yang RI 4.0. Yang jelas tujuan kita nanti untuk berikutnya adalah kita mau membuka kelas industri dengan perusahaan. Tarik sis. Cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya, bapak ibu guru serta masyarakat yang ada di penjuru dunia. Kembali lagi dalam acara Tarik Sis, cerita menarik, syahdu dan inspiratif bersama saya Khalid Al-Farisi, dan ini ada bintang tamu yang baru tentunya nanti akan kita ceritakan dan kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, di hari yang sekarang ini mungkin masih masa rendeng ya, bisa tanda kutip masa penghujan. Jadi memang kondisi ini yang bisa dikatakan kondisi yang harus berhati-hati. Karena kadang-kadang pagi panas, siang hujan, sore panas, malam hujan. Nah, itu yang membuat kita semuanya daya tahan menurun. Oh ya. Ya, mohon saya izin ya untuk mencopot masker karena memang lumayan untuk ngobrol nanti terhalang suaranya, suara yang bagus ini. Nah, memang di bulan-bulan ini memang perkembangan untuk COVID sendiri itu sudah mulai kemarin benar-benar naik tajam, dimana per hari itu sampai 60.000 kasus yang terkonfirmasi positif. Artinya memang pengaruh pancaroba ini pengaruhnya sangat besar dalam penyebaran virus corona, karena memang manusia daya tahannya kembali turun. Nah, buat kalian semuanya yang belum vaksin 1, 2 bahkan booster, harap untuk segera melakukan vaksin. Kenapa? Vaksin itu adalah bentuk pelindungan kita agar kita bukan terbebas, ya bicaranya nggak terbebas, bukan kita tidak bakal kena, enggak, tetapi setidaknya kalaupun kita kena itu akan mempunyai dampak yang lebih ringan lah daripada yang sama sekali tidak divaksin. Kita lihat pada waktu di Delta, virus corona varian Delta itu luar biasa. Setiap kampung itu ada orang meninggal, bahkan 1, 2, 3, ya memang sekehendak Tuhan, tetapi memang nyatanya seperti itu. Bendera putih, bendera kuning di mana-mana. Orang terpapar corona sangat parah, oksigen sangat langka, dan orang meninggal itu setiap harinya ada 2, 3, 4. Itu sangat hal yang mungkin bahasa Jawanya Pak Geblok ya. Ya jangan sampai hal itu terjadi juga di Omikron. Tetapi alhamdulillah setelah kita lihat di Omikron ini untuk dampaknya tidak terlalu parah sih. Paling cuma hanya ringan, batuk, pilek, radang tenggorokan, dan demam paling ya. Ya alhamdulillah lah sudah mulai reda, semuanya sudah kembali semula. Dan ini kalau kita lihat perkembangannya hari ini per tanggal 15 Maret ya, itu sekarang Omikron Corona sudah mulai turun, dan semoga puasa turun, semoga lebaran dan turun. Jadi yang mudik bisa mudik, yang lebaran bisa berlebaran, yang sholat id ki orang menang-menangan toh, nggak cuma di rumah tapi benar-benar seperti biasanya, dan kita bisa bersilaturahmi dengan normal. Nah, di pagi hari yang cerah ini kita mendatangkan bintang tamu yang bisa dikatakan guru yang soft skill, hard skillnya itu luar biasa. Beliau selain ngajar itu punya kreativitas terutama video, dan beliau punya karya-karya yang bagus dan mungkin bisa jadi menjadi andalannya SMK 1 Warangsem dalam tata busanaan, karena memang beliau luar biasa, jaringannya kuat, linknya banyak. Ya, kita langsung saja bersama Ibu Asih Bejo Sulasih ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Pak Khalid? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ini saya izin
Lepas masker ya, Oh iya. biar kelihatan cantiknya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Terima kayak kasih. siraman kolbu ini loh. Iya, Alhamdulillah akhirnya. Ketemu baca. Amin, mudah-mudahan. Puasa gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk kegiatan sehari-hari sekarang ngapain kira-kira? Pastinya kegiatan sehari-hari ngajar ya, berangkat pagi, pulang sore itu pasti. Ya, Jadi terus? selain ngajar, saya juga selain mengajar di sini di SMK Negeri 1 Warongasem sudah hampir 9 tahun ya, alhamdulillah. Kalau dari awal dari 2006 saya ngajar Pak Khalid. Ya. Selain mengajar di SMK, saya juga membantu mengajar di sebelah kampus ya di Semarang di Universitas Ngudi Waluyo. Nah, jadi dosen ya. Ya, anulah untuk berbagi ilmu aja, nambah pengalaman Dosen untuk ya. mengajar di digital patternnya sama digital design fashionnya. Berarti selain jadi guru, menjadi dosen juga. Nah, untuk kegiatan sehari-hari mungkin untuk kegiatan di rumah seperti apa, Bu? Selain itu saya juga buruh ya. Buruh Jahit, terima jahitan, seperti itulah. Yang penting di mana ada sesuatu yang baik, yang halal kita kerjakan. Pokoknya apa yang ada di depan mata kita kerjakan dulu. Kalau bahasa itu mungkin soal masalah yang di rumah selain kegiatan buruh, saya dengar-dengar juga punya usaha jual beli. pakaian-pakaian ya. Ya, jual beli Itu seragam. sudah berapa tahun Bu Ase jual gitu? Sebetulnya basic saya memang dagang Pak Khalid. Jadi sejak saya lulus kuliah 2003 itu memang saya sebetulnya tidak pengen jadi guru Pak. Karena basic saya keluarga dagang semua. Akhirnya saya tidak mengajar memang. Lulus itu saya tidak mengajar. Tahun 2003. 2003. Itu lulus kuliah. Lulus Di kuliah mana? di UNES waktu itu. Unis. Dengan usia 21 tahun, alhamdulillah cum laude. Oh. Mahasiswa terbaik ya waktu itu. Luar biasa. Karena termuda sebetulnya IPK-nya sih pas-pasan 3, berapa. Cuman lulus termuda. Sekarang umurnya 21 tahun atau 22 ini? Sekarang sudah alhamdulillah 40 tahun. Oh, muka wajahnya masih kayak 22 Masya tahun. Allah, makasih. Nah, setelah itu kan pasti lulus orang itu kan mesti punya harapan. Iya. Saya pengen jadi guru lah, pengen jadi Betul, apalah, ini betul. masih banyak. Itu Bu Ase seperti apa nih? Ya itu tadi, dari awal memang saya basically dagang. Akhirnya setelah lulus saya ya tidak berkeinginan untuk daftar untuk menjadi guru, enggak. Saya dagang di rumah sambil berkeluarga, saya jualan di rumah. Kemudian saya mulai mengajar itu 2006. 2006. Ya, dari tahun lulus tahun 2003. Jadi 3 tahun setelah saya lulus, saya 2006 baru ngajar. Berarti selama 2003 sampai 2006 itu Bu Ase benar-benar Memang jualan ya, sambil terima jahitan lah kayak gitu di rumah. lancar Bu pada waktu itu. Iya, di rumah waktu itu ya biasa, umum seperti itu. Punya toko ya. Nah, Di terus pada waktu setelah ngajar itu pertama ngajar di mana? di SMK Negeri 1 Ampel Gading di 2006. Jadi kebetulan sana sekolah baru, akhirnya membutuhkan guru tata busana. Akhirnya ada teman di sana, terus akhirnya saya ngajar di sana sebagai guru kontrak waktu itu. Guru kontrak. Ya, guru honorer ya. Oh, guru honorer. Ya, waktu itu bayaran saya sekitar 300-an kalau nggak salah. 300 dalam 1 bulan itu bisa saya pakai hanya untuk naik bis. Naik bis. Ini perlu kalian tahu ya. Ya. Mungkin banyak yang enggak tahu Ampel Gading mana, Bu? SMK Ampel Gading itu di Kabupaten Pemalang, letaknya di Comal Baru, masih ke sana lagi. Jenengan berangkat dari mana itu? Dari Pekalongan, rumah saya di Pekalongan. Oh, jadi, dulu berarti setelah lulus kuliah, nikah itu masih di Pekalongan? Iya, langsung Daerah di mana? Pekalongan, di daerah Selamaran. Banjir kalau sekarang. Jadi saya tinggal sekarang Pak rumahnya. Oh, jadi itu rumah orang tua? atau Enggak, gimana? kita udah punya rumah sendiri. Oh, luar biasa. Pokoknya kita pengen kita harus mandiri. Ya karena saya anak pertama, suami Ya. juga anak pertama. Jadi kita bagaimana caranya kita harus mandiri, kita ngasih contoh ke adik-adik bahwa kita bisa survive tanpa bantuan orang tua. Bayangin ya, jadi guru itu nggak gampang. Ya, pastinya. Buat kalian, bahwa Bu Ase dulu pertama menjadi seorang guru itu tidak seperti sekarang menjadi pegawai negeri, tetapi dulu menjadi honorer. Honorer dengan gaji 300-an sekian, lah, tidak ada 300-an 400. sekian. Itu dari Selamaran tekan Ampel Gading. Iya. Ampel Gading itu ada numpak kudu bis ping pindho. Iya. Nah, itu sebuah perjuangan seorang guru untuk mengajar siswa-siswanya. Bahasanya berarti jenengan ngajar mendapatkan pahala, mendapat Amin. gaji pahala ya. Iya, betul. Nah, gimana 400.000 buat apa? Paling Iya. perjalanan aja Iya. udah selesai ya Bu ya, udah habis ya. Habis. Nah, terus setelah itu perjuangannya gimana itu? Kalau Selama di saya Ampel gini Gading. Pak Khalid,
apa yang saya kerjakan, pokoknya satu tujuan saya lillah, ikhlas gitu aja, dan tunjukkan yang terbaik. Itu penting banget saat kita melakukan sesuatu, tunjukkan yang terbaik tanpa embel-embel di belakang, tidak ada. Jadi akhirnya alhamdulillah di Ampel Gading, walaupun saya guru honorer, saya dipercaya untuk A, B, C, D seperti itu ya. Lantas 2009 itu ada CPNS, ada pendaftaran secara umum, terus saya mengikuti tes ya secara umum 2009. Dibutuhkan 5 Pak, 5 guru tata busana untuk SMK Ampel Gading ya waktu itu. Formasinya terus yang mengikuti kebanyakan teman-teman saya semua, kurang lebih ya sekitar 35 sampai 40 orang waktu itu, karena memang jurusan tata busana itu kan jarang waktu itu ya. Akhirnya alhamdulillah saya diterima. Alhamdulillah. Ya, di 2009 awal. Terus akhirnya ditempatkan di tempat yang sama, ya akhirnya dilanjut pengabdian saya. Oh, jadi dulu nyelengan di CPNS itu tidak ke sini ya? Tidak. Ke Warangasem, langsung Ampel Gading. Iya, Pemalang. Itu terus gimana itu perjalanannya selama itu? Selama saya menjadi guru di Ampel Gading, alhamdulillah kepercayaan tumbuh di sana. Saya dijadikan juga menjadi sekjur, sekretaris jurusan, kemudian berbagai macam kegiatan sekolah. Kemudian saya juga jadi kaprodi di sana, pengembangan teaching factory, pengembangan career center juga. Jadi memang besar Pak sekolahnya di SMK Ampel Gading. Kemudian 2013 saya baru mutasi ke sini. Karena mendapat kabar Batang ada ini jurusan tata busana, akhirnya saya harus balik bangun tiso. Nah, itu tujuan saya itu. Selain dekat dengan orang tua, yang kedua pastinya saya pengen, ayo Batang harus kita kenalkan ke publik, ke masyarakat. Nah, sebagai seorang guru tata busana kan pastinya mempunyai beberapa hal ya. Saya bicaranya pas di sana dulu, pasti punya beberapa hal kendala pastinya. Seorang itu kan menganggap sebuah jahitan, jurusan tata busana itu kan hampir saya ya Pak. Kadang rendah karena bahasanya Pak dadi opo paling dadi tukang jahit. Bahasa seperti itu. Nah, bagaimana sih sebagai seorang guru tata busana pada waktu itu di sana? Saya bilangnya di sana. Betul. Itu untuk bisa memahamkan ataupun memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat soal tata busana itu beda. Ya memang sih pelajaran itu jahit, tetapi kan ada banyak hal. Nyatanya banyak para model seperti kemarin yang rame Paris Fashion Week dan sebagainya, bahwa mereka mempunyai model-model desain baju yang baik sampai luar negeri. Kan kadang-kadang mereka tidak paham sampai situ. Pahamnya cuma setelah lulus paling jahit gitu. Jahit rasa sekolah iso kadang-kadang seperti itu. Nah, itu pemahamannya seperti apa? Jadi gini, memang saat itu memang perjuangannya luar biasa untuk mencari murid, terutama ya. Mencari murid tata busana itu susah sekali Pak. Jadi kita ya hampir sama sih dengan Warangasem dulu, Ampel Gading juga mencari muridnya juga susah. Akhirnya kita cari trik Pak. Kita betul-betul bagaimana caranya door to door ke masyarakat bahwa tata busana itu tidak seperti yang mereka pikirkan atau tidak seperti yang mereka hanya tukang jahit itu tidak. Jadi anak nanti bisa berproses ke depannya, bisa lebih baik lagi. Akhirnya kita minta dukungan juga dari industri-industri terkait. Kemudian tidak lama setelah itu berdiri PT Daiwabu Pak, yang di sebelahnya SMK Ampel Gading. Itu berarti awal ya? Belum lama ya hitungannya ya? Ya, tahun kurang lebih tahun berapa itu? Sebelum saya mutasi ke sini kelihatannya. 2010-an kalau ya, hitungannya masih baru lah bahasanya ya, walaupun ini sudah 12 tahun ya. Akhirnya dari situ kan rekrut semua. Ya, akhirnya tambah banyak siswanya. Dulu nyenang pada waktu awal-awal ya yang saya di Ampel Gading itu untuk muridnya ada berapa sekiranya? Karena kan memang jarak katanya susah. Iya, waktu itu 20-an sama. Satu rombelnya. Kita satu rombel 20. Tapi sekarang sudah 3 rombel malahan per angkatan. Sama dulu Warangasem juga 18 pernah ini angkatan kedua kalau enggak salah. Angkatan kedua itu 18 siswa. Saat itu yang Nurul Imaniyah itu yang yang saya pernah ikut Indonesia Fashion Week di Jakarta. Nah, itu nanti akan kita oke. Nah, dulu nyeneng SMK. Saya SMK. Di SMK Negeri 1 Pekalongan. Jurusannya Tata Boga, Pak. Kenapa? Terus jurusannya Tata Boga, Pak. Saya Tata Boga di SMK Negeri 1 Pekalongan. Kenapa kok saya lulus ambil tata busana pasti seperti itu? Nah, tadi saya punya prinsip hidup, Pak. Jadi prinsip hidup waktu itu saya masuk, saya kuliah juga enggak
nggak minta, nggak ngimpi juga, maksudnya nggak pengen juga kuliah. Karena memang saya dari keluarga sederhana, ya, bapak orang bengkel ya, tahu bapak sendiri. Bengkel ya, ibu saya pedagang di pasar. Jualan di pasar kan. Jenengan anak dari? Anak pertama saya dari 4 bersaudara, adik saya 3. Jadi saya nggak kebayang untuk kuliah tuh nggak kebayang. Nggak kebayang. Awal mula saya masuk Tata Boga juga ikut-ikutan. Akhirnya berpikir seperti ini, aku lulus Tata Boga habis itu mau kerja. Kalau nggak kerja buka warung, saya bilang kayak gitu sama ibu saya. Iya. Terus tiba-tiba waktu itu di SMK 1 saya tuh aktivis, Pak. Ketua OSIS waktu itu. Ketua OSIS. Ya, ketua OSIS. Akhirnya kan dikenal ya sama guru-guru. Kayak saya dulu ya. Alhamdulillah luar biasa supportnya dari guru-guru saya itu. Terus ditawari, "Dok, kamu daftar PMDK ya?" "Oh nggih Bu," saya bilang kayak gitu. Didaftarkan lewat rapot ya. Peringkat 1, 2, 3 kan. Alhamdulillah saya juga peringkat terus untuk SMK-nya. Didaftarkan, diterima Pak. Sampai bapak saya almarhum bilang gini, "Dok, lah apa bapak iso muliah ke awakmu?" Kayak gitu kan, bahasanya seperti itu. Tapi support dari ibu saya yang luar biasa. "Mangkat no," dia bilang, "mangkat gampang, rezeki ki karo mlaku." Terus dari itu saya belajar, oke lah, saya mau berangkat, bismillah, saya kuliah. Saya target Pak, saya 4 tahun harus selesai. 4 tahun harus selesai? Ya, 2099 ya kalau tidak salah. Saya lulus 99, saya selesai 2001. Jadi usia 17 tahun saya kuliah. Selesai 21 tahun saya selesai lulus. Kenapa jenengan masuk Tata Busana? Dulu ya. Lah kan jenengan sekarang Tata Busana, terus pada waktu itu Tata Boga. Pastinya kan orang memilih SMK, termasuk jurusan yang seperti itu kan harus memikir beberapa kali Bu. Betul. Dalam arti kalau saya dulu memang SMA, dalam artian ya saya nggak ada impian kuliah, cuma karena teman-teman saya pada di SMA 2, saya ikut aja di SMA 2, jadi nggak punya gambaran kuliah. Alhamdulillah toh bisa kuliah. Nah pastinya jenengan pada waktu itu memilih sebuah Tata Boga itu kan masih dipikir berapa banyak ya. Karena di SMK 1 kan selain Tata Boga ada banyak, kecantikan ada busana, ada kecantikan. Ya, waktu itu ada 3. Ada banyak lah itu seperti itu di luar itu. Kenapa kamu milih Tata Boga? Karena yang saya bisa dan mungkin mudah menurut saya ya. Kalau Tata Busana saya nggak bisa jahit. Kecantikan apalagi. Ya sudah akhirnya milihnya Tata Boga. Nah, terus pada waktu jenengan kuliah apakah punya kesulitan? Karena jelas jenengan nggak punya basic jahit, tapi tiba-tiba milih maksa milih Tata Busana. Kenapa kok waktu kuliah saya milih Tata Busana? Sebetulnya faktor saya tadi, target saya 4 tahun harus selesai. Terus akhirnya aku kalau ambil Tata Boga lagi dari awal nih, ngulang lagi maksudnya pikir saya seperti itu, pikiran saya. Kok eman-eman ya, aku ambil jurusan lain biar tambah keterampilan, pikir saya seperti itu. Akhirnya saya ambil Tata Busana. Nah, di Tata Busana pun dalam satu kelas itu justru anak-anak pintar semua Pak. PMDK Tata Busana. Otomatis saingan saya pintar-pintar semua. Saya Tata Boga sendiri, akhirnya mau tidak mau saya harus belajar keras Pak di situ. Betul-betul belajar keras. Bagaimana caranya saya bisa mengimbangi lah teman-teman yang ada di kelas itu. Nah, setelah sama jenengan kan lulus tuh. Jadi seorang mahasiswa di PMDK. Jenengan kan bicara bahwa itu keluarga dari keluarga yang bisa dikatakan sederhana. Apakah punya kesulitan zaman kuliah dulu? Ya pasti ya. Jadi zaman kuliah itu kalau Tata Busana itu banyak praktek Pak Khalid. Ada belanja untuk praktek A, praktek B, praktek C ya. Nah padahal kan jenengan nggak bahasanya ya. Terus kan keluarga jenengan sederhana, apakah bisa menunjang kayak gitu? Alhamdulillah cukup Pak lah itu. Rezeki dari Allah itu luar biasa. Jadi saya kalau makan kadang 1 bungkus untuk 2 kali makan. 1 bungkus misalnya saya beli pagi ya, dibagi 2. 1 untuk sarapan, nanti separuh lagi saya beli lagi kan siang, buat tambahan untuk siang. Jadi seperti itu. Itu fakta. Dan saya cari kos, bisa dicek teman-teman saya cari kos itu paling yang murah. Pakai papan dulu. Saya semester 1, semester 2 saya kosnya pakai papan. Di depan lapangan UNES. Mungkin yang tahu UNES dulu tahun 90. Papan gimana, Bu? Lempeng. Pakai lempeng. Koyo neng pos kamu ya? Iya. Di depan lapangan FPUK. Dekat sama Fakultas Teknik. Nah terus bagaimana Bu? Dulu kan jenengan udah tahu sederhana, wong bahasanya biaya rasa sepiro. Pasti kan jenengan bagaimana caranya survive ya. Apa yang jenengan lakukan pada waktu itu untuk tetap bisa bertahan, saya bisa kuliah, saya bisa lulus? Ya itu tadi sambil belajar dagang, saya sambil dagang Pak. Jualan daster.
Jualan daster. Iya. Terus? Ya banyak hal yang saya lakukan ya. Pokoknya bagaimana caranya saya harus mencukupi kebutuhan saya. Intinya seperti itu. Selain jualan daster, ya saya kadang bantu. Jadi apapun yang bisa saya lakukan dan itu baik buat saya lakukan. Nah ini kan bisa untuk menjadi inspirasi tuh. Buat banyak anak-anak ya yang siswa-siswa yang merasa bahwa kuliah itu mahal. Ya. Kuliah itu harus mempunyai uang yang banyak. Belum. Padahal Bu Asih saya itu termasuk dari orang tua yang bisa dikatakan keluarga dari bukan pegawai. Orang tua yang bukan pegawai. Iya. Boro-boro mau kuliah, mangan we angel. Iya. Saya ingat Pak Khalid, ada saksinya ya. Saya kalau mau pulang ini ya, anak-anak perlu tahu. Dulu waktu kuliah saya pernah mau pulang ke Bandar. Dari Semarang tuh nggak punya uang, Mbak An, Pak. Ke Bandar? Iya. Berarti rumah jenengan di Bandar? Rumah saya kan Bandar. Oh, dulu aslinya Bandar, terus di Pekalongan itu hanya Setelah membuat menikah, rumah lagi. Setelah menikah. Oh, pindah di Pekalongan. Dulu waktu kuliah ya saya di Bandar. Oh, gimana? Jadi kalau mau pulang itu pasti saya udah tahu teman-temanku yang dekat dengan saya. Mesti saya utang buat transport. Berapa bulan sekali? Saya kalau pulang kadang 2 minggu, kadang 3 minggu sekali. Naik bis, Pak. Itu utang terus berarti? Apa? Utang terus? Ya enggak mesti. Kalau uangnya masih ada saya enggak utang, Pak. Enggak enak, saya enggak enak juga. Kira-kira. Iya. Terus mungkin ada Bu sebuah kisah yang paling menyenangkan. Iya. Ingat pada waktu masa kuliah, paling susah-susahnya itu apa? Pernah, Pak. Saya mau belanja bahan ya di Johar waktu itu. Buat jualan? Enggak, buat praktek. Oh, Buat praktek kebanjiran, Pak. Hampir 1 pinggang. Dan saya tidak bisa pulang. Sampai ke Sekaran ya, dulu kan kampus anunya di Sekaran tuh, maghrib. Iya. Saya batin, ya Allah, ini kalau aku nggak bisa pulang malamnya gimana nih, tidur di mana sama temanku 2 orang, kayak orang hilang soalnya. Tapi alhamdulillah akhirnya ngecek ya, jadi kan tetap kan kita juga was-was juga ya. Iya. Waktu itu kan masih sepi, Pak. Maksudnya belum seramai seperti ini ya. Itu yang di Semarang. Kalau yang lainnya insya Allah semuanya memori yang indah lah, walaupun pahit tapi tetap indah menurut saya. Dan itu pembelajaran. Ketemunya suami jenengan dulu pas kuliah? Enggak. Suami saya ketua OSIS juga. Ketua OSIS SMA 2 Pekalongan. Oh, rival menjadi bolo ya? Iya. Jadi bukan rival, tadinya itu kita ketemu waktu di Cerdas Cermat Kota mungkin. Pokoknya kegiatan OSIS anak-anak lah SMK. Saya ketemu istri saya di Kali, Mas. Jadi kita hanya sebatas say hello aja. Oh, dia dari SMA 123, SMK 123. Kita ada kegiatan di Semarang 1 minggu kayak apa, Pak? Yang diklat kepemimpinan lah seperti itu. Oh ya, LDK. LDK ya. LDK se-Jawa Tengah biasanya. Iya betul. Kita ketemu di situ. Hanya Terus? seperti itu. Terus sudah enggak ada komunikasi. Setelah saya mau wisuda kalau enggak salah beliau main ke rumah. Masih ingat ya? Iya. Ngobrol-ngobrol akhirnya mau enggak jadi pendamping hidup saya gitu. Kalau saya berprinsip saya memang tidak pengen pacaran, maksudnya saya berusaha memperbaiki. Saya banget ini. Bukan sealim ya, maksudnya ya teman banyak, teman cowok banyak, cuman saya pikir memang saya harus ngasih contoh ke adik-adik, terutama adik-adik saya. Jadi kalau memang niat ya monggo silahkan, kalau enggak ya mending nggak usah, kayak gitu aja, simple sih. Tuh, buat anak-anak tolong Iya. habis lihat podcast ini jangan nikah masal ya. Ya. Nanti dibilang bahwa saya nggak mau pacaran Bu, Pak langsung nikah, lulus sekolah nikah kabeh, larang itu jangan. Ini cuma sebagai contoh bahwa sebagai cara untuk menghindari persinahan adalah dengan cara yang halal seperti itu. Iya, betul. Tapi harus siap. Iya, harus Orang siap. nikah tok terus orang duwe persiapan apa-apa atau nikah enggak, tapi punya persiapan yang lebih. Nah, kehidupan jenengan dengan suaminya dengan itu kan bahasanya masih muda ya Bu. Iya, saya 21 Belum tahun. lulus kuliah ya? Sudah. Oh sudah lulus kuliah, setelah lulus kuliah kan? Iya, setelah lulus langsung nikah. Nah itu kan pasti suami jenengan mohon maaf kan belum tentu survive sekarang. Iya. Pasti kan butuh banyak perjuangan. Iya, Nah, itu ya gimana, mengenal Bu? juga. Kebetulan suami itu China, Pak. Oh. Suami saya China, Oh. tapi ya muslim, sudah muslim dari kecil. Jadi Keluarganya bapak ibu juga ya? Papa China, Buddha, Katolik kalau enggak salah. Tapi sudah mualaf. Oh subhanallah. Jadi di keluarga kami yang suami itu ada Buddha, ada Katolik. Jadi semua Bhinneka Tunggal Ika. Kita saling menghormati dan menghargai. Oh bapak itu
Oh dulu Papa dari China. pantes pintar jualan ya. Oh. Loh, kan memang bahasanya gini ya. Saya enggak tahu Bu, mohon maaf ini Bu ya. Ini melenceng. Ya enggak ya, enggak ada temanya, sing temanya bahasa. Santai aja. Temanya itu jalan. Ini bicara soal perdagangan. Iya. Saya enggak tahu. Ini mungkin jenengan mungkin tahu ya. Mungkin soal jenengan setidaknya pernah cerita apa gimana karena mungkin keturunan kan pasti ada pahamnya. Orang Cina itu kalau jualan itu tidak pernah memperlihatkan seperti orang Jawa. Mohon maaf ini, orang Jawa ini nek sampeyan duit-duit sithik, tuku motor CBR ngono kuwi, tuku motor gede, tuku mobil. Tapi kalau orang Cina itu nggak tahu, dia itu punya toko, dia bisa dikatakan kaya, tetapi kalau keluar-keluar itu dia pakai cuma katok, cuma pakai kaos, helm itu soak ora diganti-ganti. Nek wong Jawa kayak saya, helm kurang sedih, ganti ini kardus karo kosomotonan, bahasanya kayak gitu. Tapi kalau orang Cina enggak, itu gimana ya Bu prinsipnya itu? Mungkin jenengan. Jadi kalau saya belajar dari prinsip berdagang orang China itu ibarat gini Pak, sebelum kita bisa sukses, kita harus prihatin ya. Jadi sebelum kita makan nasi, kita makan bubur dulu, gitu loh. Jadi merasakan dulu apa ya, payah gitu ya. Kita harus makan bubur dulu sebelum kita makan nasi, anggap saja seperti itu. Jadi betul-betul prihatin, kemudian kita betul-betul berpikir visioner ke depan Pak. Investasinya jangka panjang. Kalau dalam berbisnis itu tak lihat seperti itu sih. Kalau saya mempelajari bisnis orang China. Dan suaminya ini menjalankan itu semua. Ya pastinya seperti itu, belajar dari. Dan sekarang jualan. Ya. Fokus dodolan di rumah. Iya, sambil ya berlatih menjadi petani juga. Oh, sawah ombo. Sawahnya amba ya ternyata ya. Nah, ini kembali, ini sudah mungkin kalau putra-putra jenengan sekarang juga sekolah di SMK juga, apa gimana? Yang pertama alhamdulillah di SMA 1 Bandar kelas 1. Yang kedua di Pondok Tahfidz Quran di Bantul, Jogja. Oh, Bantul. Alhamdulillah kemarin baru ujian Pak. Alhamdulillah 5 juz alhamdulillah udah. Oh, luar biasa. Udah selesai mudah-mudahan lah. Oh, yang jadi ketiganya ya. di SD perempuan. Negeri. SD negeri ya. Berarti beraneka ragam. Iya, bineka tadi. Anak pondok yang hafidz ada, yang calon hafidz ada, yang anak SMA formal ada, anak SD formal juga ada. Tapi kemudian ini juga mau dipondokkan juga semuanya apa gimana? Apa kurang tahu, nanti tergantung anaknya aja. Oh gitu ya. Tergantung Jadi tidak memaksakan modal. Tidak, Kamu harus pondok enggak? Cuman tetap saya arahkan gitu. Saya arahkan tetap. Saya tidak memaksa anak, cuman saya arahkan nanti kalau di pondok itu seperti ini kayak gitu aja. Saya arahkan aja, nanti terserah anaknya mau seperti Pahamnya apa. paham demokrasi ya? Iya pastinya. Nah,